Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami semua? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1 manusia, tempat dan lingkungan. Nah, pertemuan pertama ini kita akan melihat tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama bisa kita lihat yaitu menjelaskan pengertian konsep ruang. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Selanjutnya menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang kelima menjelaskan kondisi saling ketergantungan. Kemudian yang keenam menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang ketujuh menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya. Yang 9 menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. 10 menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Berikutnya menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia. 12 menjelaskan kondisi alam Indonesia, menjelaskan keragaman flora dan fauna. Dan yang terakhir menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, kita akan melihat pengertian ruang. Kemudian poin B adalah pengertian interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anak perlu tahu bahwa ruang yang ada di permukaan bumi ini saling berinteraksi antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Ini contoh ruang. Ini ada ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan juga ruang kelas. Nah, mungkin anak-anak masih bingung, apakah ini yang dikatakan ruang? Bagaimana interaksi antar ruang-ruangan ini? Nah, kita lihat. Yang pertama, ada lapisan atmosfer. Ada Gunung Sahara dan Danau Laut Tawar, juga Gunung Selawah Agam. Ini di Provinsi Aceh. Di sini kita lihat ruang yang lebih luas. Ada lapisan atmosfer di udara, Gunung Sahara, Danau Laut Tawar, dan juga Gunung Selawah Agam. Bawah tanah, apakah ini termasuk ruang? Pasti kita masih timbul tanda tanya, apa ruang yang dimasukkan di sini? Nah, kesimpulannya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ini berdasarkan pendapat Suma Atmaja. Nah, dari sini kita lihat bahwa semua ruangan yang ada di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Makhluk hidup bukan hanya manusia. Karena itu, dimanapun makhluk hidup berada, itu dikatakan sebagai ruang. Jadi wajar, atmosfer juga ruang, bawah laut juga ruang, bawah tanah juga ruang, udara, dan lain sebagainya. Kita lihat karakteristik ruang. Yang pertama, di sini ada gambar persawahan, kemudian perairan dan hutan belantara. Ada perkotaan dan ada pedesaan. Kehidupan di kota dengan di desa ini berbeda. Berikutnya kita lihat pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung dengan datang ke tempat tujuan atau kontak tidak langsung seperti menonton melalui media. Antara ruang-ruangan ini mempunyai interaksi, mempunyai hubungan, baik itu secara langsung atau secara tidak langsung. Antara perkotaan dengan pedesaan juga ada hubungan. Antara persawahan dengan ruang perairan juga memiliki hubungan. Nah, perlu anak-anak kami ketahui yang bahwa ruangan dalam ilmu geografi atau ilmu IPS yang kita pelajari pada hari ini ruang yang luas. Bukan hanya ruang gelas, bukan hanya ruang kelas, bukan hanya ruang kamar, bukan hanya kamar tidur. Itu ruang juga, tapi dalam lingkup yang kecil. Nah, ini kita lihat interaksi antar ruang. Yang pertama ada persawahan. Kita lihat, sawah menghasilkan padi yang ditanam oleh petani padi. Kemudian
ruang berikutnya ada perairan, ada laut. Laut ada nelayan. Interaksi yang terjadi di sini adalah interaksi antara petani padi dengan nelayan. Interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya kegiatan seperti berikut. Yang pertama, perjalanan ke sekolah atau tempat kerja, migrasi, wisata, pemanfaatan fasilitas umum. Ke sekolah dari rumah, kita pergi dari ruang yang namanya rumah ke sekolah. Pengiriman informasi ini merupakan interaksi yang terjadi secara tidak langsung. Misalnya kita menonton televisi, membaca koran, mendengar radio dan sebagainya. Itu kita secara tidak sadar kita sudah melakukan interaksi dengan ruang yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah perdagangan. Jadi karena adanya perdagangan, maka bisa terjadi interaksi antar ruang. Apakah itu perdagangan domestik, regional, ataupun perdagangan internasional. Jadi antara satu negara dengan negara yang lain itu dapat terkoneksi karena adanya perdagangan. Nah, interaksi antar ruang dapat terjadi akibat adanya kondisi. Yang pertama, saling melengkapi, complementarity atau regional complementary. Kemudian yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Kemudahan transfer ability. Kita lihat yang pertama, saling melengkapi. Bagaimana yang dimaksudkan dengan interaksi antar ruang karena saling melengkapi? Hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya, antara satu kota dengan kota yang lainnya, antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, antara negara ke negara lainnya, itu karena saling melengkapi. Nah, kita lihat pengertiannya adalah sebuah kondisi saling melengkapi terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Nah, ini bisa terjadi karena adanya sumber daya alam yang berbeda akibat adanya perdagangan. Oke, kita lihat. Ini contoh yang pertama. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus hasil laut. Interaksi ini adalah interaksi yang terjadi akibat adanya perdagangan. Jadi wilayah A memasarkan sayuran ke wilayah B karena lebih sayuran di wilayah tersebut. Begitu juga wilayah B, karena mereka nelayan tinggal di pesisir, maka hasil tangkapannya lebih, maka dipasarkanlah ke daerah A. Kemudian yang kedua, di sini ada tulisan Lampulo dan Gayo. Ketika kita mendengar nama Lampulo, mungkin bagi sebagian kita yang sudah familiar dengan daerah tersebut, pasti yang terlintas di kepala kita adalah kapal penangkap ikan. Begitu juga dengan Gayo. Ketika kita mendengar nama Gayo, yang terlintas di pikiran kita adalah dataran tinggi. Ada kopi di sana, curah hujan tinggi, daerah dingin, dan lain-lain sebagainya. Gambar di atas merupakan nelayan yang berada di Lampulo. Sementara di bawah merupakan petani kopi yang banyak kita jumpai di dataran tinggi Gayo. Nah, kita lihat ternyata antara nelayan di Lampulo dengan petani kopi di Gayo Luwes ini memiliki interaksi. Artinya apa? Mereka saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Nah, adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Apabila seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Nah, ini contohnya. Sebelah kiri bisa kita lihat petani Kecamatan Darussalam, sebelah kanan gambar ikan di Pasar Rukoh Lamnyong, dan yang di bawah itu TPI Lampulo. Sebelah kiri gambar petani Kecamatan Darussalam, sebelah kanan kita ada ikan di Pasar Rukoh, juga di bawahnya TPI Lampulo. Petani Kecamatan Darussalam itu membeli ikan di dua tempat, apakah itu di TPI Lampulo atau ikan di Pasar Rukoh. Namun petani Kecamatan Darussalam berpikir biaya yang efisien ketika mereka ke Pasar Rukoh atau ke TPI Lampulo, maka dipilihlah alternatif ke Pasar Rukoh. Kenapa?
karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan ke TPI Lampulo. Kita lanjut. Nah, ini bisa kita lihat ada dua garis. Yang pertama ada garis lurus dan yang di bawah garis putus-putus. Ini artinya interaksi antar ruang yang terjadi antara petani Kecamatan Darussalam dengan TPI Lampulo ini interaksinya lemah. Namun di atas interaksinya kuat. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer, yaitu transfer ability. Ini maksudnya pengangkutan barang atau juga orang memerlukan sebuah biaya. Biasanya biaya yang dicari ialah biaya yang lebih rendah. Apabila biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian, apabila jalan dari desa ke kota rusak, maka mereka juga sulit mendapatkan harga yang murah, sehingga cost transfernya lebih mahal dibandingkan dengan jalan yang mulus. Nah, ini sebaliknya. Petani Kecamatan Darussalam akan lebih memilih ke TPI Lampulo untuk membeli ikan dibandingkan ke Pasar Rukoh apabila jalan di Pasar Rukoh mengalami kerusakan. Karena itu, petani Kecamatan Darussalam akan memilih membeli ikan di TPI Lampulo. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.